Pemirsa, tahukah Anda bahwa puasa disebut juga sebagai penyembuh ajaib? Hal tersebut dikarenakan fakta banyaknya kondisi fisik yang justru pulih karena melakukan puasa. Puasa, sebagaimana diketahui, memberi manfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa pelakunya. Tidak sedikit orang-orang di mancanegara percaya dan meyakini bahwa berpuasa dapat memberikan keajaiban bagi tubuh manusia, terutama untuk menyembuhkan penyakit. Saat orang-orang berpuasa, mereka akan mengalami perubahan kondisi tubuh akibat kurang makan dan kurang minum. Kurangnya masukan energi tersebut membuat tubuh melakukan proses autolisis, yaitu penggunaan simpanan lemak dalam tubuh untuk dijadikan sumber energi. Manfaat puasa yang paling tampak adalah rejuvenasi, yaitu peremajaan kulit dan organ tubuh, serta perpanjangan harapan hidup. Metabolisme pun lebih rendah, produksi protein lebih efisien, meningkatnya sistem kekebalan, dan perbaikan produksi hormon. Karena keseimbangan hormon dapat mencegah penuaan dan membuat orang awet muda. Hal-hal tersebut berkontribusi terhadap kesehatan secara umum. Dan inilah pemirsa, On The Spot telah merangkumnya ke dalam penyakit yang sembuh dengan puasa. Yang bersujudlah hanya kepada Allah. Penyakit MAH disebabkan karena adanya luka atau peradangan pada lambung dan biasanya ditandai dengan gejala rasa sakit atau perih di daerah ulu hati, mual, muntah, kembung, cepat kenyang, sering bersendawa, nafsu makan menurun, nyeri atau panas pada dada, dan mulut terasa pahit. Untuk itu orang yang memiliki riwayat penyakit MAH sebaiknya mengatur pola makan. Dan puasa menjadi salah satu cara untuk mengatur pola makan penderita MAH. Umumnya penderita MAH ragu untuk berpuasa karena takut penyakitnya kambuh. Namun ternyata puasa justru bisa menyembuhkan sakit MAH. Pada saat berpuasa, seseorang tidak akan makan dan minum selama kurang lebih 14 jam. Yang berarti, selama waktu tersebut, sistem pencernaan tubuh tidak akan menerima makanan dan minuman. Sebuah penelitian di Paris yang melibatkan 13 sukarelawan melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Ternyata terjadi peningkatan asam lambung pada minggu pertama puasa dan kembali normal setelah minggu kedua puasa. Dan puasa sendiri akan menurunkan kadar hormon gastrin dan menurunkan asam lambung. Selama berpuasa, seseorang akan makan dengan teratur setiap harinya saat sahur dan berbuka, serta tak lupa mengurangi konsumsi camilan berlemak, kurangi rokok, serta kurangi kopi dan minuman bersoda. Selain itu, sebaiknya berbuka puasa dengan yang manis dan ringan, lalu makan setelah melakukan ibadah sholat. Hindari makanan berlemak, makanan yang mengandung gas seperti sawi dan kol, makanan yang merangsang pengeluaran asam lambung seperti kopi, alkohol, susu full cream, makanan yang sulit dicerna seperti keju, dan makanan yang dapat merusak dinding lambung seperti cuka dan pedas. Dengan puasa dan pengaturan pola makan yang baik, maka sakit MAH pun bisa disembuhkan. Banyak orang yang merasa takut dengan masalah obesitas atau kelebihan berat badan. Selain karena membuat tubuh jadi tidak indah, obesitas juga membuat tubuh rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, obesitas juga dapat dikategorikan sebagai suatu penyakit yang cukup berbahaya. Dan puasa bisa menjadi awal untuk memulai diet yang sehat untuk menurunkan berat badan. Terlebih di bulan Ramadan, cobalah untuk membuat menu makanan sehat dalam menu sahur dan buka puasa Anda. Tentu dengan melakukan hal tersebut selama 1 bulan, akan lebih mudah untuk meneruskan kebiasaan baik tersebut setelah bulan Ramadan selesai. Muslimah, mari dibudayakan, kita bersama-sama ucap salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan penyakit kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan gula darah yang terus-menerus dan bervariasi, terutama setelah makan. Dengan berpuasa, kita bisa lebih mudah untuk mulai mengatur pola makan sehat. Tentu saja, tidak semua penderita diabetes bisa direkomendasikan untuk melakukan puasa, karena perlu juga saran dari dokter. Bagi orang sehat, puasa juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit diabetes tipe 2.
Mekanismenya adalah pengurangan konsumsi kalori secara fisiologis akan mengurangi sekresi hormon insulin dan menurunkan kadar gula darah. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin dalam menormalkan kadar gula darah. Pengontrolan gula darah yang baik akan mencegah penyakit diabetes tipe 2 yang disebabkan menurunnya potensi hormon insulin dalam mengontrol gula darah. Dan puasa sangat baik dalam menstabilkan kadar gula darah. Hal ini karena puasa memberikan kesempatan kepada kelenjar pankreas untuk beristirahat. Pankreas mengeluarkan insulin yang menetralkan gula menjadi zat tepung dan lemak. Pengobatan diabetes dengan puasa telah memberi hasil yang menakjubkan dengan tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Namun pasien diabetes yang melakukan puasa harus diawasi dengan ketat untuk menjaga kemungkinan adanya komplikasi dari puasa maupun pengendalian nutrisi yang tidak benar. Hipertensi atau sering juga disebut sebagai tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan yang terjadi jika tekanan darah pada arteri utama di dalam tubuh terlalu tinggi. Puasa bisa menekan tekanan darah apabila pelakunya tidak makan makanan yang asin dan tetap minum obat hipertensi di waktu sahur. Pasien dengan tekanan darah tinggi ringan sampai sedang, apalagi jika disertai kelebihan berat badan, dianjurkan untuk berpuasa karena puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah. Bagi mereka yang minum obat, haruslah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk penyesuaian dosis obatnya. Namun perlu diingat, bagi mereka yang mengidap hipertensi berat atau penyakit jantung, diharapkan tidak berpuasa sama sekali. Dalam berbagai penelitian, diketahui manfaat puasa antara lain dapat mengurangi risiko stroke. Puasa juga dapat memperbaiki kolesterol darah. Kadar kolesterol darah yang tinggi dalam jangka panjang akan menyumbat saluran pembuluh darah dalam bentuk aterosklerosis, yaitu pengapuran atau pengerasan pembuluh darah. Bila hal tersebut terjadi di otak, maka akan berakibat stroke, dan bila terjadi di daerah jantung, dapat menyebabkan serangan jantung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jika setiap hari kita berpuasa akan dapat meningkatkan kolesterol darah HDL yang sehat 25 poin dan dapat menurunkan lemak trigliserida sekitar 20 poin. Lemak trigliserid merupakan bahan pembentuk kolesterol LDL yang merusak kesehatan. Puasa bisa mematikan sel kanker. Hal tersebut karena puasa dapat mendorong tubuh agar memblokir pertumbuhan parasit yang merugikan dan menghabiskan suplai makanan, agar kuman-kuman penyakit, bakteri-bakteri, dan sel-sel kanker tidak dapat bertahan hidup. Penyakit kanker dapat mengurangi kekebalan tubuh manusia hingga menyebabkan kematian. Ternyata cara cepat mengatasi kanker salah satunya adalah dengan berpuasa. Sebuah studi yang dilakukan para peneliti dari University of Southern California menunjukkan bahwa puasa secara berkala tidak hanya melindungi kerusakan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga menginduksi sistem regenerasi kekebalan tubuh manusia. Dalam sebuah percobaan klinis yang melibatkan pasien yang menerima kemoterapi, para ilmuwan menemukan bahwa ketika pasien tidak makan untuk jangka waktu yang lama, jumlah sel darah putih menurun. Hal ini menyebabkan perubahan yang memicu induk regenerasi sel berdasarkan sistem kekebalan tubuh manusia. Sehingga siklus puasa pada dasarnya membantu menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Pasien yang menjalani terapi puasa juga secara perlahan dapat mengurangi kemoterapi. Selain itu, juga memperlambat pertumbuhan tumor dan bahkan mencegah ancaman kanker pada orang yang sehat. Itulah pemirsa penyakit yang sembuh dengan puasa versi On The Spot. Engkau Allah, Allah yang Maha Dermawan.